Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi package regex-v atau sebenarnya ini adalah regex expression ya, atau regular expression di Golang. Nah, tiap bahasa pemrograman sebenarnya dia punya fitur yang namanya regular expression. Nah, di Golang juga ada. Nah, ini disimpan di dalam package yang namanya regex-v. Nah, package regex-v ini, atau ya kita panggil regex saja ya, biar gampang. Regex itu adalah utilitas di Golang untuk melakukan pencarian regular expression. Nah, regular expression di Golang itu menggunakan library C yang dibuat Google bernama RE2. Jadi, sintaknya teman-teman bisa lihat di halaman GitHub ini nih. Jadi, sintak cara pembuatan pattern atau pola regular expression-nya itu mungkin saya nggak akan ajarin ya. Jadi, lumayan panjang banget kalau itu. Teman-teman bisa baca contoh dokumentasinya. Tapi rata-rata sih hampir semua bahasa pemrograman hampir mirip-mirip. Jadi, kalau teman-teman sebelumnya udah pernah coba regex di bahasa pemrograman yang lain, harusnya nggak begitu beda ya. Mungkin lebih dibilang lebih mirip ya. Karena hampir semua bahasa pemrograman itu mirip-mirip. Nah, ini untuk detail package-nya. Ada banyak banget fiturnya sebenarnya. Kita akan bahas beberapa di materi ini. Nah, kita akan bahas tiga function ya untuk regular expression. Yang pertama adalah must compile. Nah, jadi untuk membuat objek regexp ini, teman-teman harus gunakan function yang namanya must compile. Lalu di sini dimasukkan pola atau pattern si regular expression-nya. Habis itu nanti dia akan menjadi sebuah regexp object. Nah, selanjutnya di regexp object ini dia ada function contohnya match string. Ini digunakan untuk pengecekan apakah si regex yang kita buat itu match dengan string yang ada di parameter ini atau tidak. Returnnya boolean, kalau misalnya returnnya true berarti match, kalau returnnya false berarti tidak match. Contohnya teman-teman mungkin bisa membuat regular expression untuk email. Lalu ketika input email, teman-teman cek apakah match dengan regex email atau tidak misalnya. Kalau true ya berarti teman-teman terima, kalau false berarti teman-teman tolak misalnya. Nah, setelah itu ada find all string. Ini digunakan untuk menemukan kata-kata yang sesuai dengan regular expression yang sudah kita buat. Dimana di sini kita bisa masukkan max-nya. Max-nya itu jadi kayak berapa jumlah maksimum yang boleh ditemukan. Kalau saya teman-teman pengen sebanyak-banyaknya, teman-teman bisa masukkan angka di sini -1. Oke, kita coba praktekkan. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bikin regexp must compile. Contohnya ini salah satu regular expression. Nah, teman-teman soalnya bisa cari lagi regular expression. Ya, bisa pelajari sih ya. Jadi intinya teman-teman bisa ikutin dokumen yang ada di sini. Ya, di ini. Jadi ini sintak untuk RE2. Jadi ini. Jadi lumayan panjang sih. Teman-teman silakan baca sendiri. Oke, kita praktekkan langsung. Kita akan buat di sini file yang namanya regexp. Lalu kita bikin var regex. Ini tuh sebenarnya dia adalah pointer hasilnya ya, pointer ke regexp. Jadi regexp titik must compile. Nah, di sini teman-teman masukkan stringnya. Nah, stringnya seperti apa ya? Contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi ini depannya harus E, tengahnya terserah huruf apa, antara A sampai Z. Habis itu dia O. Contohnya adalah Eko, Edo, gitu, itu masuk semua. Oke, kita coba. Di sini berarti E, belakangnya O. Lalu di sini kita boleh antara A sampai Z, contohnya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba regex match string. Contohnya di sini echo. Ini hasilnya true atau false. Habis itu to misalnya ya. Terus do, tapi d-nya besar. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat ini yang pertama echo masuk ya. Habis itu eto masuk. Nah, di sini edo tidak masuk. Nah, kenapa edo tidak masuk? Simpel, karena d-nya adalah huruf besar. Sedangkan yang kita terima di sini cuma a sampai z huruf kecil semua. Jadi ini otomatis tidak masuk. Oke, selanjutnya ada contoh lain, regex ya. Titik find all string. Sebenarnya banyak sih teman-teman, lihat tuh. Ini fungsinya banyak banget ya. Teman-teman bisa pelajari satu persatu. Find all string. Jadi find all string itu dia ada dua parameter. Parameter pertama dia adalah stringnya yang kita lakukan pencarian.
ini adalah maksimumnya. Nanti dia hasilnya itu adalah string slice. Jadi di sini contohnya echo, eka, edo, eto, eyo gitu ya. Eki contohnya. Ini maksimumnya contohnya 10. Atau ya contohnya satu dulu deh ya, satu dulu. Kita akan, ini resultnya kita simpan di search. Lalu kita print line si search slice-nya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya kita dapat echo. Nah, gimana kalau kita set menjadi 2? Kita running, echo dan edo. Jadi eka-nya dia ke skip ya, dia nggak ke search. Nah, gimana kalau kita masukkan negatif 1? Maka semuanya, nggak ada batasannya. Jadi di sini yang dapatnya adalah echo, edo, eto, dan eyo. Nah, jadi yang bukan itu tidak akan diambil. Jadi ini untuk ngelakuin find all string yang match dengan regular expression yang kita buat di sini. Nah, regular expression itu penting banget kalau teman-teman pelajari karena kedepannya kayak bikin validasi ataupun bikin apapun lah ya yang berhubungan dengan teks, itu teman-teman mungkin bakal nanti pakai si regular expression ini. Jadi saran saya silakan pelajari lebih detail di halaman dokumentasi ini dan juga sintaknya di sini. Mungkin sebenarnya itu saja materi untuk Golang. Jadi sebenarnya teman-teman udah mulai bisa bikin aplikasi Golang, aplikasi sederhana ataupun yang kompleks dari materi ini. Nah, next-nya kita akan bahas materi apa sih yang teman-teman perlu pelajarin setelah belajar si materi Golang dasar ini.